Jangan makan yang ini ya, nanti kolesterol. Jangan makan yang ini juga, nanti kolesterol. Apa sih kolesterol itu? Dan mengapa penyakit ini sering disebut sebagai pembunuh diam-diam? Mari kita bahas penjelasan selengkapnya tentang kolesterol bersama saya, Dr. Gama, hanya di channel Kata Dokter. Kolesterol adalah senyawa lipid atau lemak yang ditemukan di dalam darah dan juga di dalam sel-sel tubuh. Nah, kolesterol termasuk dalam kelompok lemak yang penting untuk berbagai fungsi fisiologis tubuh. Meskipun seringkali dipandang negatif, sebenarnya kolesterol ini diperlukan loh untuk kesehatan kita, asalkan ada dalam kadar dan ambang yang seimbang. Nah, kolesterol di dalam tubuh ini berasal dari dua sumber utama. Nah, sumber internal dari dalam tubuh, sekitar 75% kolesterol diproduksi oleh hati. Proses biosintesis ini melibatkan serangkaian reaksi kimia yang sangat kompleks yang mengubah asetil-CoA menjadi kolesterol. Yang kedua, ada juga sumber eksternal. Ini menyumbang sekitar 25% ya kolesterol yang ada di dalam tubuh kita dan tentunya berasal dari makanan yang kita konsumsi. Makanan yang tinggi kolesterol contohnya adalah produk-produk hewani seperti daging merah, kuning telur, dan susu yang tinggi lemak. Kolesterol memiliki beberapa fungsi vital di dalam tubuh kita, seperti pembentukan dari membran sel atau dinding sel. Kemudian, kolesterol juga membantu mempertahankan dari integritas membran sel atau keutuhan dari dinding sel tadi, sehingga memungkinkan sel dapat berfungsi dengan baik. Kolesterol juga berfungsi dalam pembentukan hormon yang merupakan prekursor utama untuk pembentukan hormon steroid. Termasuk contohnya adalah hormon seks, antara lain estrogen dan juga testosteron. Dan hormon adrenal atau kortisol dan juga aldosteron. Jadi kolesterol itu terlibat dalam banyak hal. Bisa juga dalam sintesis vitamin D saat kulit terpapar sinar matahari. Nah, kolesterol ini diperlukan untuk membentuk asam empedu juga yang penting untuk proses pencernaan lemak. Kolesterol yang normal di dalam tubuh biasanya diukur dalam satuan miligram per desiliter. Nah, kadar kolesterol yang dianggap normal dan beresiko yaitu untuk total ya, untuk kolesterol total itu disarankan tidak melebihi dari 200 mg per desiliter atau masuk kategori borderline tinggi yaitu antara 200 sampai 239. Nah, di atas itu masuk kategori tinggi yaitu 240 mg per desiliter. Kemudian untuk kolesterol LDL atau low density lipoprotein itu optimalnya sebenarnya di bawah 100 mg per desiliter. Masuk kategori borderline tinggi di atas 100 sampai 129 mg per desiliter. Nah, untuk kolesterol HDL atau high density lipoprotein ini apabila rendah itu tentunya resikonya semakin tinggi ya, karena kurang dari 40 sampai dengan 50 mg per desiliter itu tentunya kurang baik. Optimalnya adalah sekitar 40 sampai dengan 60 mg per desiliter atau lebih. Karena untuk LDL sendiri bisa disebut dengan lemak jahat, sedangkan untuk HDL bisa disebut dengan lemak baik. Nah, untuk pengecekan kolesterol total itu bisa dilakukan dengan pemeriksaan darah kapiler ya dari ujung jari. Tapi jika ingin memeriksa yang lebih lengkap, misalkan tadi profil lipid seperti LDL, HDL, kemudian trigliserida, kemudian profil-profil lemak yang lain itu harus dilakukan pemeriksaan darah dari vena. Jadi diambil darahnya dari pembuluh darah vena, kemudian dilakukan pemeriksaan di laboratorium untuk mengetahui profil lipid secara lengkap. Seseorang dengan kadar kolesterol tinggi itu biasanya tidak menunjukkan gejala secara langsung, tapi beberapa tanda yang bisa muncul itu biasanya menandakan bahwa peningkatan kolesterol ini sudah terjadi dalam jangka waktu yang lama atau kadar kolesterolnya terlalu tinggi. Yang pertama, mungkin bisa terjadi nyeri dada karena kolesterol tinggi tadi bisa menyebabkan penumpukan atau plak di arteri yang dapat memicu terjadinya nyeri dada atau angina.
Nah, bisa juga terjadi kesulitan bernafas jika plaknya terjadi di arteri yang mengarah ke paru-paru. Nah, kemudian bisa juga seseorang mengalami sesak nafas ya. Ini kalau yang kadar kolesterolnya sudah berlangsung dalam jangka waktu yang lama dan menimbulkan komplikasi. Kalau yang ringan-ringan biasanya ada rasa lelah, kemudian seringkali nyeri kepala atau nyeri tengkuk. Itu bisa menjadi tanda bahwa pembuluh darah ada plak-plak dari aterosklerosis. Nah, dalam kasus beberapa yang lebih sering muncul yang namanya santoma atau benjolan paling sering di bawah mata ya, seperti benjolan kuning yang isinya lemak-lemak. Nah, itu adalah tanda bahwa terjadi penumpukan lemak atau kolesterol yang cukup tinggi sehingga terdeposit di bawah kulit. Nah, untuk penyakit-penyakit lain yang lebih berat contohnya adalah jantung koroner, itu adalah komplikasi dari kolesterol jangka panjang. Nah, dari penumpukan kolesterol atau lemak di pembuluh darah arteri koroner tadi bisa menyebabkan serangan jantung, bahkan jika tersumbat di area pembuluh darah kepala bisa menyebabkan stroke. Bagi seseorang yang memiliki kadar kolesterol yang tinggi, tentunya penting ya untuk selalu menghindari atau membatasi makanan-makanan yang mengandung kadar tinggi lemak jenuh terutama. Nah, contoh makanan yang mengandung lemak jenuh ini seperti daging merah, nah kemudian produk dari susu tinggi lemak, dan juga makanan-makanan olahan yang mengandung lemak trans. Kemudian lemak jenuh tadi dapat meningkatkan kadar LDL di dalam tubuh. Makanan yang mengandung kolesterol tinggi contohnya adalah kuning telur, kemudian jeroan hewan, contohnya adalah usus, babat ya, itu seringkali mengandung kolesterol tinggi. Dan kandungan makanan pada seafood seperti udang itu terkadang kolesterolnya pun tinggi. Jadi harus hati-hati untuk teman-teman yang memiliki kadar kolesterol tinggi. Nah, minuman manis nih yang tinggi gula seperti soda dan juga minuman berenergi itu bisa meningkatkan berat badan dan berpengaruh pada peningkatan kadar kolesterol di dalam tubuh. Mengurangi kadar kolesterol di dalam tubuh bisa dilakukan dengan mengikuti beberapa tips sehat. Yang pertama, konsumsi makanan tinggi serat seperti sayur-sayuran, buah-buahan, dan biji-bijian yang dapat membantu menurunkan kadar LDL. Kemudian, makanan yang mengandung lemak sehat seperti ikan, kemudian kacang-kacangan, minyak zaitun, itu juga bagus ya, dianjurkan untuk dikonsumsi. Kemudian olahraga, jangan lupa harus teratur, dapat membantu meningkatkan kadar lemak baik atau kolesterol baik yaitu HDL, dan juga menurunkan LDL tentunya. Nah, untuk olahraga atau aktivitas fisik disarankan dilakukan setidaknya minimal 2-3 kali seminggu dengan intensitas minimal 30 menit setiap kali olahraga dilakukan. Jangan lupa untuk selalu menjaga berat badan ideal karena dapat membantu menurunkan kadar kolesterol secara signifikan. Jangan lupa untuk berhenti merokok ya, karena dengan berhenti merokok bisa meningkatkan kadar HDL di dalam tubuh. Dan teman-teman yang mengkonsumsi alkohol juga harus digunakan secara bijak, jangan terlalu berlebihan, karena hal itu bisa menjaga kesehatan jantung. Jika perubahan gaya hidup tidak cukup, biasanya dokter akan membantu dengan meresepkan obat-obatan. Contoh obat-obatan golongan statin seperti simvastatin atau masih banyak golongan lainnya bisa membantu menurunkan kadar kolesterol di dalam tubuh. Melakukan pemeriksaan kadar kolesterol secara rutin dan berkala juga bisa membantu memantau kondisi kesehatan tubuh dan menyesuaikan pengobatan jika diperlukan. Nah, kolesterol adalah bagian yang penting dari fungsi tubuh. Tapi, jika kadarnya tidak seimbang, itu bisa menimbulkan resiko serius untuk kesehatan kita. Kita harus memiliki gaya hidup yang sehat, termasuk diet dengan gizi seimbang. Jangan lupa ya, aktivitas fisik rutin, olahraga, itu juga kunci dalam melakukan pencegahan agar kadar kolesterol dalam tubuh selalu stabil. Teman-teman, jangan biarkan penyakit ini merusak kebahagiaan diri sendiri dan juga keluarga ya. Ingat, kesehatan jantung adalah investasi terbaik untuk masa depan. Jadi, mari ubah gaya hidup menjadi lebih sehat. Kamu berhak sehat, jangan sampai sakit berlanjut. Saya Dr. Gama, kita bertemu lagi di episode berikutnya. Bye!